Semangat. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, pada sesi yang kedua ini kami mau membuka hati kami, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Dalam menanggung kesakitan apapun, kami mau saat ini kami dibebaskan. Melalui pengampunan yang kami berikan, Tuhan, Kau membebaskan kami. Kami tidak mau dibelenggu oleh kepahitan. Kami ingin hidup merdeka dan mengalami sukacita-Mu. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Terangilah agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan itu memberkati kami secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan dan urapan-Mu. Amin. Oke, pada sesi yang kedua ini kita mau membereskan segala sakit hati kita ya dengan pengampunan. Mungkin ini sering kita dengar, tapi mari sekarang kita belajar mengenai bagaimana melepaskan pengampunan, karena itu artinya kita membebaskan diri kita dari belenggu kepahitan. David Simmons mengatakan dosa yang sesungguhnya adalah ego yang tidak mau diserahkan. Jadi mengampuni itu pekerjaan yang gampang, ibu-ibu. Yang susah adalah berhenti untuk marah. Benar gak? Benar gak? Ya kan? Memaafkan itu gampang banget. Orang kalau udah salah minta maaf ya mau gak mau kan kita memaafkan, betul? Gampang, mengampuni itu bisa. Yang sulit adalah berhenti untuk marah. Betul? Nah, itu sebabnya untuk berhenti marah itu adalah menyerahkan ego kita. Sebab kalau ego kita ini tidak mau diserahkan, sebentar lagi akan lahir dosa. Sebab kita akan pahit. Tangkap ibu, ya. Sekali lagi, kalau disuruh ngampuni, wes tak ampuni. Tapi, mau aku nak konfirmkan dia. Tak ampuni. Tapi, gak ngomong gak paten. Istilah orang Jawa Timur itu kan paten toh. Tahu paten? Sakit kusta, ya kan? Gak duwe kanca kowe gak paten gitu ya. Nah, itu artinya kita masih dibelenggu kepahitan. Ya. Apa sih kepahitan itu? Kita lihat pelan-pelan ya. Di sini ada jamu brutowali enggak? Ada. Ada yang senang minum jamu brutowali? Nah, gak apa-apa sih kalau senang minum jamu itu nyamuk gak mau gigit kita. Oh benar, kalau sering minum jamu brutowali nyamuk gak doyan. Ya. Minum jamu brutowali gak apa-apa, asal jangan hatimu yang pahit. Amin. Ya. Nah, kepahitan itu berasal dari kata pikria, artinya tuh dipotong dengan runcing. Ya. Atau juga bisa artinya pahit. Kepahitan itu enggak mungkin timbul dalam satu malam, ibu-ibu. Kepahitan itu tuh terjadi karena kita itu pernah dilukai, dipikir, baru jadi kepahitan. Kalau kita tidak mengumpan balik, tidak berkali-kali membahas itu, selesai ya selesai. Masalahnya, sebagai perempuan itu, lambene iki nek ratu rahayu ramar. Gitu loh. Ya. Misalnya saya tuh bermasalah sama Bu Selvi, ya kan? Sudah selesai. Sudah maaf-maafan selesai. Kemudian Bu Ella nanya, Bu Is kayaknya punya masalah sama Bu Selvi ya. Kalau saya objektif,
negatif. Saya akan ngomong, oh iya, tapi sudah selesai. Itu emosi saya akan berhenti. Tapi kalau saya bilang, lah ya itu loh Bu Ella, Bu Selvi itu gini. Kebangetan dia gini. Harusnya tadi itu sudah padam, sekarang murup lagi. Ya. Setelah murup gini, ketemu Bu Susi. Gimana toh Bu istri tanya konflik sama Bu Selvi? Saya cerita lagi. Tambah ayam apa tambah kobong? Nah itu. Harusnya tadi sudah selesai. Jadi kobong. Ya. Nah itulah yang kemudian harusnya saya enggak apa-apa jadi pahit. Oh ya bener omongan Ibu Ella sama Bu Susi. Jan sing kebangetan Bu Selvi. Gitu. Nah, saya jadi nyimpen kepahitan. Nah, masalahnya adalah sebagai istri kadang-kadang enggak terima yang diomong ke orang lain. Topik yang paling asik adalah ngerasani bojone dhewe. Betul apa betul? Lah ya itu. Kudune diblonjo sebulan 1 juta ya happy wae. Tapi karena mbok rasani karo Bu Bambang, Bu Rudi, Bu Budi, kuwi bojomu dadi ketok elek. Nangkep maksud saya? Ya. Jadi mulai sekarang nek lambene turah dijahit. Dipotong. Ya kan? Gak bagus itu. Karena harusnya tidak masalah, jadi dan kita menyimpan itu gara-gara kita memotong runcing. Terus kita ngomong, nah perempuan itu keasikannya adalah gosip. Gitu. Karena sehari itu dia butuh ngomong berapa puluh ribu kata? 20.000 apa ya? Nah, jadi nek sehari ini ra ketemu wong lagi ngomong 5.000, sesok utange 15 sampai 20. Gitu ya. Nah, firman Tuhan mengatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau engkau mengasihi, engkau pasti tidak membuat orang lain pahit. Karena kita terima orang lain. Supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi ketika kita itu dibuat menderita, sebenarnya kita lebih menderita karena kita tuh tidak bisa mengampuni. Tidak bisa mengampuninya bukan karena kesalahan orang itu besar banget, enggak. Tapi karena engkau punya kepahitan yang membuat lukamu itu mengangah terus. Sakjanjane seberapa besar sih kesalahan orang, betul ya? Tapi karena engkau dilukai maka menganga terus. Gitu. Nah, apa dampaknya ketika seseorang itu jadi pahit? Kalau subur itu harusnya berbuah banyak, kalau pahit itu mati. Ya. Orang yang mengalami kepahitan, yang nyimpen kepahitan itu, wujudnya itu bisa sedih yang berkepanjangan. Sedih ya, jadi kepahitan belum tentu marah. Sedih yang berkepanjangan, kekecewaan yang berkepanjangan, kemarahan yang sangat, perasaan tidak berdaya itu juga kepahitan. Dan kepahitan itu bisa terjadi sejak kita masih kecil. Bisa. Ketika kita selalu tidak punya suara, tidak pernah didengar, tidak pernah diperhatikan keinginan kita, kita mengalami penderitaan sebagai kepahitan, bisa. Contoh nih, kepahitan saya. Lulus SMP, saya sudah didaftarkan sekolah Alkitab Pangmang. SMP loh. Saya bilang, papi aku enggak mau sekolah Alkitab. Saya mau jadi guru.
Jadi saya mau sekolah SMA. Gak bisa udah didaftarkan karena papi sudah nasar. Ya terserah, ngapain waktu nasar gak nanya saya. Oh iya kan? Oh ini hidup saya kok, ya kan? Wah itu makin konflik tuh. Puncaknya ya SMA kelas 3 itu saya di silent treatment karena bikin kesalahan. Saya tahu papi saya itu akan otoriter. Nanti aku lulus SMA mesti dijebloske lagi di sekolah Alkitab. Jadi saya sudah menabung. Zaman dulu nabung itu beli perangko, namanya tabungan Tabanas. Ya. Nah, lulus SMA, saya rundingan sama temen saya. Kowe meh tes toh nang di Jogja, aku nunut di Kosmo. Pokoknya aku cuma bisa beli satu formulir di IKIP Negeri Yogyakarta. Aku pengen jadi guru. Jadi begitu lulus, diem-diem sepakatan, berangkatlah kami ke Jogja. Saya tes, pulang, berharap diterima. Padahal sudah semoga tidak diterima. Mami saya begitu, wong papi saya silent treatment. Ternyata saya diterima. Nah, karena saya diterima, mami saya berkata, papimu nggak mau biayai kamu loh. Lah piye aku tetap ingin kuliah kok. Ya sudah, kamu terima apa yang dikasih papimu. Saya di Jogja, waktu itu kalau sekali makan 600 rupiah, jadi sehari itu 2.000. Jadi 1 bulan butuh 60.000. Papi saya cuma ngirimi wesel pos 25.000. Dan mami saya sudah bilang, bocah iki telung sasi ratahan mulih. Yang cuma 25.000 kok. Tapi saya kan di silent treatment. Saya mencoba membuktikan bahwa saya bisa hidup walaupun kamu tekan seperti apa. Carane piye? Sehari saya cuma beli 1 porsi, tak makan 2 kali, pagi sama siang, malam gak makan. Itu tanggal 1 sampai 15, tanggal 16 sampai akhir bulan saya cuma beli singkong rebus sampai tamat. Sampai saya jadi 10 besar. Ya. Nah, apa yang dia lakukan itu mendatangkan kepahitan buat saya. Bukan marah-marah, tetapi membuat saya tidak berdaya, itu membuat penderitaan. Dan saya nyimpen kepahitan. Jadi kebencian saya itu dari sedikit demi sedikit demi sedikit. Ini kok nyengsara kayak aku terus toh, janjane aku ya anaknya apa bukan, ya kan? Seringkali kan muncul perkataan begitu kan? Saking orang tua tuh menekan hanya supaya keinginannya dituruti. Padahal anak kita kan belum tentu begitu. Betul ya? Apalagi anak zaman sekarang. Wah, lebih nganu lagi, lebih rapuh lagi kalau ditekan. Hilang tenan itu. Gitu ya. Nah, jadi dampak kepahitan itu hidup dalam penderitaan. Dendam saya itu benar-benar dendam yang mematikan. Sudahlah, karena kamu tega sama anakmu, aku juga tega sama kamu. Nangkep ya? Nah itu mengerikan ya. Yang kedua, jadi bingung kita ini. Jangan dikira bahwa orang yang hidup dalam kepahitan tuh bisa hidup enak. Dia sendiri bingung. Kenapa bingung? Hati ini sebenarnya merasa hampa toh, ditolak orang, ya. Dia pengen banget dipahami, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita itu gak pernah memahami penderitaan kita, malah sering menghakimi. Jangan nyimpan kepahitan toh, masa kamu gini gak bisa? Kamu belum pernah tahu rasanya menderita. Anggap ya. Jadi jangan sering mulut kita tuh gampang menghakimi orang. Kalau kita ada di posisi dia, belum tentu kita bisa kuat menanggung. Betul? Ya, betul ya. Suatu hari saya ngonseling seorang ibu. Bu, saya tuh sudah saking jengkel itu. Saya tuh gak kuat
suamiku lanang ning juwe. Ternyata punya suami juwe ya nyebelke ya. Persis bapak saya, apa-apa salah. Nah, karena dulu saya belum bisa balas bapak saya atau sekarang saya bisa balas suami saya. Caranya balas piye? Tak tutuk nganggo muntu, Bu. Benjol sini. Ya iyalah. Saya kaget. Ternyata perempuan ya. Jangan main-main. Perempuan itu bisa menjadi orang yang tampaknya lemah lembut, bisa menjadi orang yang tampaknya tidak berdaya di titik tertentu. Kalau sudah sakit banget, dia bisa lebih kejam dari laki-laki. Setuju? Jangan punya rancangan begitu ya. Saya sampai terheran-heran di ruang konseling itu. Sing suami ditutuk muntu. Sing suami disemprot baygon. Tengah tidur loh. Ngorok disemprot baygon. Jadi jam 1 malam gedung-gedung rumah saya, Bu, sudah cerai aja. Saya tuh tidak pernah diampuni istri saya. Wong sudah selingkuhnya 2 tahun yang lalu, sudah rekonsiliasi. Lah kok sekarang saya tidur disemprot baygon? Loh, perempuan itu sadis loh. Yang ada di penjara itu dipenjarakan apa? Cucak rawone dipotong. Loh, itu bener tuh, perempuan itu wis minta ampun tenan. Jangan menganggap kepahitan tuh hal yang kita anggap remeh. Oh, bisa mengubah pikiran kita tuh jadi ingat tadi. Ketika dilukai cuma ada 2 kemungkinan, bermentalitas korban atau pembalas dendam. Jangan menganggap biasa. Ketoke wong wedok, ayo sapa wani ya rong wedok. Nah, itu mengerikan itu, ya kan? Nah, sebelum terjadi hal-hal yang mengerikan, firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan hal yang baik. Sebab ketika kita tawar hati, itu akan membuat segalanya nol kalau tawar hati itu. Aku ora duwe rasa seneng kok karo kowe. Nah, itu kan sudah parah tuh. Kalau sudah ngomong kayak gitu, ya kan? Aku ora seneng meneh karo kowe. Nah, nek ora seneng itu sapa? Ya? Kan padanya perasaan benci, betul ya? Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu bahaya. Hati seorang wanita itu sudah sampai ke titik yang ndak lagi mikir bagus, ndak lagi mikir perasaan. Ya. Yang ada adalah aku wis tawar hati, apa wae tak lakoni. Itu nek sudah kayak gitu wis Sri Kandi tenan. Sri Kandi yang ngamuk maksudnya. Ya. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yuk kita mulai mengampuni. Karena mengampuni itu sebuah pilihan. Orang yang belum mengampuni nek iso nggo watu ya kan. Ya. Dan itu perempuan bisa, sangat bisa. Wong banting panci ya wis biasa kok, apa namanya? Apa meneh meng balak watu ya kan, gitu loh. Jadi emosi perempuan itu nggak main-main, dan mari kita mulai berpikir mengenai Tuhan, saya nggak mau jadi seseorang yang mengerikan. Saya butuh menyelesaikan rasa sakit saya itu bukan dengan orangnya, tapi selesaikan dengan Tuhan. Amin. Dulu ada permen namanya permen plong. Masih ingat? Plong. Rasa mint, ya kan? Nah, Bu, saya tuh kalau enggak melampiaskan emosi tuh enggak plong. Kamu plong, orang lain bolong. Permen plong itu kan bolong lah. Nah itu, makan itu, ya kan? Kita plong, tapi orang lain bolong. Iya, kalau dia bisa ingat Tuhan.
Kalau yang kita bikin plong itu anak kita, terus anak kita nggak pernah lagi mau balik ke Tuhan. Gimana coba? Tuh. Jadi mari dari kita itu keluar satu pemulihan. Stephen Atterbury mengatakan begini, pemulihan itu disediakan Allah dalam tujuan kekekalan bagi kita. Jadi kita ini bisa masuk kerajaan Allah karena diampuni. Bukan karena kita baik, bukan karena kita melayani Tuhan, tapi kita bisa ada di kehidupan kekal itu karena kita diampuni. Dan mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Kita tuh gak punya kemampuan untuk melupakan kesalahan orang. Kalau gak percaya, ayo tok eling-eling kesalahan suamimu 10 tahun yang lalu, nanti lak kelingan. Kowe biyen yo ngomong karo aku koyo ngene ya, aku sih kelingan kok kelambimu abang kotak-kotak. Katok ireng. Loh, sak baju-bajunya itu loh. Itu di capture, tahu nggak? Di screenshot. Nyantel di sini, betul? Itulah perempuan, betul ya? Betul apa betul? Nah itu ngebak-baki memori itu. Makanya sudah beli 2 giga kurang. Tambah sekian. Nah, karena kita tidak mungkin bisa melupakan. Memang Tuhan juga tidak menyuruh kita melupakan. Pribadi yang bisa melupakan dosa kita itu cuma Allah. Yang berkata, aku tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Dosamu aku buang dalam laut kelupaan, ke dalam tubir laut. Nah, saya mau cerita tentang tubir laut. Dulu pernah ada penggede dunia ini, kaya, pengen lihat kapal Titanic yang tenggelam di dasar laut. Diciptakanlah kapal selam yang isinya cuma 5 orang dan itu mahal sekali, nyelam. Tapi di kedalaman tertentu ambyar dan orangnya gak pernah balik lagi. Kenapa? Karena di kedalaman laut tertentu tekanannya itu besar sekali. Gak ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Itu kapal itu bisa hancur berkeping-keping, tubuh manusia bisa hancur berkeping-keping karena tekanan itu. Ini kapal selam loh ya, bukan kapal yang gede gitu. Nah, kalau Tuhan membuang dosa kita ke dalam laut kelupaan, dalam tubir laut, kesalahan kita tuh hancur berkeping-keping, gak bisa dideteksi lagi. Dan kalau kita masih bisa mengingat dosa orang-orang yang kita sayangi, dosa suami, anak, menantu, mertua, iper, engkau bertindak lebih dari Tuhan. Benar? Tuhan aja buang ke dasar laut, hilang. Lah, laut mungkin ora jeru, cetek. Makanya awet di situ. Ya kan? Firman Tuhan yang kedua, sejauh timur dari barat, demikian aku menjauhkan pelanggaran dosamu. Betul? Kenapa tidak sejauh timur, sejauh selatan dan utara? Sebab orang bisa pergi ke kutub utara, jalan sampai ke kutub selatan, bisa. Tapi orang yang berkata, aku tak jalan dari timur mau ke barat, tidak pernah sampai, Bapak Ibu. Sebab bola dunia itu mubeng gitu. Jadi kita wis tekan kene mubeng meneh, balik kene meneh. Gak pernah ketemu antara timur dan barat. Itu Tuhan melupakan dosa itu. Lali ya lali tenan, ora pernah ketemu.
Jadi kalau engkau masih bisa ketemu dosa suamimu, iparmu, mertuamu, engkau lebih dari Tuhan. Ini orang ngulon ngetan, ngalor ngidul. Ya, betul. Jadi mengampuni itu tidak sama dengan membiarkan. Dan kita berusaha mengatakan, biarlah waktu menyembuhkan, enggak akan sembuh. Ya. Kelingan-kelingan. Sampai mati tuh kelingan. Gitu. Itu manusiawi kita. Nah, jelas ketika kita tidak mau mengampuni, maka banyak hambatan untuk bertumbuh. Sebab hidup kita itu sebenarnya diampuni dan mengampuni. Mari kita lihat definisi pengampunan. Ditaleni kaki dan tangan tuh gak bisa gerak ya. Ya. Inilah pengampunan. Baca sama-sama yuk. Pengampunan adalah ya. Jadi kalau kita mengampuni, kita melepaskan belenggu dari hutang kesalahan. Jadi encen dhek salah, yo wis salah yo meh piye meneh. Ya kan? Perbuatan tertinggi dari orang yang bersalah itu cuma minta ampun. Sudah tidak ada yang lain lagi yang lebih tinggi dari minta ampun. Jadi mengampuni itu melepaskan hutang kesalahan dia. Dianggap dia sudah tidak punya salah lagi. Dianggap dia dilepaskan dari penjara. Dianggap dia diremisi hukumannya. Enggak dihitung lagi. Dengan cara apa kita bisa mengampuni? Ya dengan kenyataan bahwa dia bersalah. Dan kita itu terluka. Dengan melihat kenyataan itu kita akan bisa mengampuni. Seringkali kita tidak bisa mengampuni itu karena kita selalu fokusnya pada penderitaan. Lah kowe iki lho Pak kok iso-isone selingkuh jan, kowe iki nglarani aku tenan. Wis to Bu, nyuwun ngapurane. Ya nek aja baleni neh ya. Seminggu lagi kowe kok yo tega tenan to Pak. Pak kowe kok yo iso-isone. Gek wong wedok kuwi apike apa? Wis sepuran ya Bu, ya wis aja baleni neh ya iya. Kesusah meneh. Pak kowe iki kok yo iso-isone. Lah anggap ya, pahit. Jadi sudah terima kenyataan, bojoku salah dalan. Orang ngerti nek dhek iki dikekep wewe gombel, saiki tak kandhani nek aku ki luwih apik saka wewe gombel. Kan gitu. Tapi kita selalu merasa hina, kecil, yang lain itu baik. Kadang-kadang aku juga heran kok. Bu, suami saya itu selingkuh kok wong elek ngono kok disir. Aku rela Bu nek dhek selingkuh karo Tamara Bresengki ngono aku kalah. Saya ngomong, nek Tamara Bresengki gelem karo bojomu, kowe ya lara ati. Lara atine piye Bu? Ya kowe bakalan ngomong, lah wong wedok ayune kok ngono kok gelem karo wong lanang eleke kaya ngene. Ya tetep salah gitu loh. Ngerti ya? Memang wanita itu makhluk yang sulit dimengerti. Gak ono salah gitu. Bener terus itu ya kan. Jadi engkau tidak akan bisa mengampuni kalau tidak menerima kenyataan. Kalau seseorang itu bisa salah. Jadi terimalah kenyataan itu dan sudahlah. Tidak usah lagi ditaleni sebagai orang yang utang. Ya. Kesulitan untuk mengampuni itu karena kita itu selalu menyimpan reaksi negatif. Kita tuh seneng nek nesu ora rampung-rampung ki seneng.
perlu diketokke. Aku ki lara kaya ngene iki gara-gara kowe. Ya kan? Bener enggak? Nek perlu aku saiki bengek ya gara-gara kowe. Padahal ketika kita tampil buruk, terus teman kita ditegur toh, kuwi delok ento, Bu Bambangi lara gara-gara kowe. Lah aku meh piye meneh? Aku kan ya wis salah, njaluk ampun. Nek dhek tetep kaya ngono aku ya ora iso apa-apa, aku isone cuma minta ampun. Ya bener kan? Nanti kadang-kadang yes, aku wis piye nek aku selalu disuruh ngerasa salah ya uripku juga ndak karuan. Ya sudahlah, nek dia gak gelem ngampuni ya sudah. Nanti terus kemudian dia seneng-seneng, dia dolan, pasang posting, klik makan steak. Nah, happy di atas penderitaan orang lain. Padahal dia gak ngerti bagaimana menyenangkan kita, bener gak? Bener ya? Kok iso-isone ya dhek guyang-guyu utange karo aku urung dibayar. Betul ya? Nah, jadi ketika kita memberi kesempatan kepahitan itu ada, maka dalam diri kita ini tumbuh yang namanya penghakiman. Ya kuwi tadi, wong liya sing pernah melakukan kesalahan iku ngopo ae salah. Dia jadi hakim kok kita, ya kan? Nganggo sepatu apik yo salah, nganggo klambi apik yo salah, guyu yo salah, ya kan? Repot kan? Nah, ketika kita menghakimi, maka kita jatuh lagi di kepahitan yang lebih dalam. Makanya saya bilang kepahitan itu tidak mungkin dibangun semalam. Kita menghakimi, orang yang dihakimi happy-happy wae, kita tambah pahit. Dan ketika kita tambah pahit, apa-apa ora enak wis, percaya saya. Tenan, ora enak. Mbok mangan bistik pun rasanya kaya mangan wak greh. Gak ada yang enak, ya kan? Karena sing dipikir tentang orang yang jadi saya nanya, lah ngopo toh suamimu tidur apa semprot baygon? Bilang gitu kan. Lah piye Bu? Saya ndak bisa tidur. Terus, lah dhek tidur ngorok, mesti dhek ngimpi selingkuhane. Loh. Belum tentu ya kan? Kok enak mendek tidur ngorok? Lah kuwi kan sudah 2 tahun yang lalu. Lah bebek dhek ngerti ngimpi Bu. Ya ampun. Kena bojomu mati piye aku. Wong ora semprot. Mengerikan toh? Ya. Saya nanya, sebenarnya kamu mengampuni enggak? Ya sudah Bu, tak maaf gitu ya sudah. Ning mangkele kok ora hilang-hilang. Ya itu. Karena kamu tidak pernah membuang kepahitan. Sekarang sudah lebih selangkah lagi ya. Selain mengampuni, membuang kepahitan, berhenti untuk marah. Gampang apa angel? Angel. Kalau tak kasih resep, mau enggak? Diminum sehari 4 kali ya. Resepnya gampang kok. Sing wis, yo wis. Ya ngomong bareng-bareng, sing wis. Ya ngomong sama sebelahmu. Bener? Gak apa-apa, ribut. Ayo, gelut, ayo gelut. Bar ya, bar. Sing wis. Nanti suamimu senang. Sebab laki-laki itu
prinsipnya sing wis yo wis. Kita aja yang depositone mana-mana. Ya. Anggap ya. Ya. Sekarang yuk kita lihat apa hasil dari pengampunan. Yang pertama, kita tuh bakalan mengalami pemulihan sejati di mana kita dibebaskan dari emosi negatif. Punya emosi negatif itu nggak enak. Bener. Ora iso turu, mumetan, mahe kumat, ya kan? Tekanan darah tinggi, ya kan? Tapi eksim nggak sembuh-sembuh, ketombean, itu kan jenis-jenis orang yang nyimpen kepahitan. Oh iya, begitu kamu mengampuni, hatimu seneng, ketombene mari. Bener. Jadi kita kehilangan damai sejahtera. Ya. Kalau kita mengampuni, kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Betul. Yang luar biasa berkat Tuhan mengalir. Ya kan? Orang yang menyimpan kepahitan, kantongnya bolong terus. Ya karena dia jengkel. Saking jengkel itu pelariannya macam-macam. Termasuk pelariannya Shopee. Judek aku gitu ya. Atau kalau enggak pelampiasannya gorengan gitu ya. Jadi berkat Tuhan itu mengalir ketika kita mengampuni. Dan kita akan memandang orang lain yang diampuni itu sebagai sarana untuk bertumbuh. Jadi melihat dia itu, aduh Tuhan terima kasih. Kok aku bisa ya terima dia. Ya. Sakno bojoku iki. Sakno mertuaku iki. Sakno iperku iki. Nah, ketika kita sudah mulai muncul dari belas kasihan itu gampang kok. Ternyata mengampuni itu menyenangkan. Ya. Kelepasan oleh pengampunan. Charles Stanley mengatakan gini, bahkan setelah sikap tidak mengampuni itu diperbaiki, ya sudah mengampuni, akibat sampingannya dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk digeluti, terutama dalam segi hubungan. Ya. Contoh nih ya, saya misalnya, saya mengampuni mertua saya. Karena mertua saya itu ngancem saya di depan pacar saya itu. Nek kamu nikah sama Iis, kamu ndak tak kasih warisan 1 rupiah. Buat saya kata-kata itu buat saya nggak ngefek, karena aku anak pendeta wis biasa melarat, ya kan? Saya ngomong sama suami saya, putus no hubungan kita. Aku biasa melarat, tapi kamu belum pernah melarat. Dia anak orang kaya ibu-ibu, perusahaan otobus subur, punya gilingan padi, punya pabrik konveksi, punya toko besi, toko pakaiannya 4, punya rumah makan. Kamu belum pernah melarat. Tapi dia enggak mau. Akhirnya kami menikah. Benar-benar enggak direstui. Langsung dicoret namanya dari kakak. Saya sama suami saya hidup ternak ayam, kayaknya Ella pernah datang ke Jogja ya. Saya tidak punya listrik, rumah saya gede. Tahun kedua, kobongan sisa rumahnya. Dan mertua saya tidak punya belas kasihan sedikit pun. Satu hari kami pengen punya rumah. Rumahnya tuh murah, 75 juta waktu itu sudah bisa buat klinik
mau dipakai kerja. Mah, aku diutangi, bukan minta, aku diutangi 75 juta tak buat beli rumah ini buat praktek. Mumpung ini dijual, Mah. Mamahnya ngomong, kan duit. Tegel dia. Habis dia ngomong gak punya duit, besoknya dia kerampokan. Nangis. Saya datang ke sana, dia nangis. Berliannya mama hilang, padahal berliannya ku nek didol mesam. Duitku hilang, masku pirang on hilang. Kami cuma pandeng-pandengan, tak utangi 75 yuta ra entuk muni ra ndedet, saiki ra ndedet tenan gitu kan. Dalam hati enake ngomong apa? Nah itu masih nyimpen kepahitan. Nek ngomong syukur saja kok mantep tenan. Itu nyimpen kepahitan. Tapi saya rasa dong. Tapi saya gandeng suami saya. Dia nangis. Dia bilang gini, Mama kayak anak ora gelem, tapi ngasih perampok. Kabeh dikeki perampok. Aku bilang, sudahlah. Iya, memang kita nggak boleh mengharapkan Mama. Dan dari situ kami bertumbuh, meminta berkat Tuhan dan hanya dari Tuhan. Pada waktu saya berhasil beli rumah, kami berdua lapor, Mah, kami sudah beli rumah. Mama tilek ya. Oh, kowe wis luwih sugih saka aku ya, bisa tuku omah dhewe ya. Dan dari saya lapor sampai mama saya tilek, itu hampir 1 tahun baru dia tilek. Saya ingin mengatakan bahwa kita ini sudah mengampuni. Tapi perjuangan untuk bisa menjalin hubungan dengan baik itu butuh perjuangan dan butuh waktu. Nangkep? Nggak seperti walik grembyang langsung api atine kaya malaikat. Ora iso. Jadi kita perlu sadar bahwa proses mengampuni itu berjalan terus menerus. Kelingan meneh. Dek guyu-guyu, apa duwe anan karo wong wedok ya tutup, wis sing wis ya wis. Sapa ngerti dek gek guyon karo kancane ya kan? Itu loh, mengembalikan hubungan itu lama. Dan setelah selesai, mertua saya sakit. Dia bilang gini, aku berobat nang Solo wae. Kok ngono mah, anakmu kabeh nang Magelang, ora nang Solo. Ben dirawat karo Is. Jadi saya tuh menunggui mertua saya yang sakit kanker di rumah sakit. Bahkan saya yang menutup mata beliau. Saya injili dia, saya tuntun berdoa terima Yesus. Happy ending toh? Seneng toh? Balik saka kuburan, dikumpulkan sama ciciknya. Dia panggil, ngerti toh? Di antara kabeh anake Mama, kowe ora entuk warisan serupiah pun. Lho wonge wis mati lho. Isih ninggali pesen, ya kan? Jadi tidak mudah kalau kita membuat pengharapan bakalan jadi baik. Wis itu urusan Tuhan. Mau begitu? Pokoknya buat hati kita sing wis ya wis, nek kowe bablas terus urusanmu sama Tuhan. Bisa begitu? Nanti kalau pulang ke rumah, memandang suamimu nganyelke, ngomong, sing wis, ya wis. Urusanmu karo Gusti. Tenan lho ya. Kopine aja dikei racun tikus lho ya. Oke? Melepas belenggu kepahitan. Kalau kita tidak mengampuni, sama dengan kita membelenggu diri sendiri.
Kenapa? Karena kita selalu membuat diri kita itu kudu nesu, kudu pahit. Ya. Nah, orang ngono daerah ngerti. Ya, itu tidak masuk akal. Karena kita memilih untuk menderita. Betul ya? Karena mengampuni itu identik atau sama dengan melepaskan hak untuk marah dan hak untuk membalas dendam dan melepas kepahitan. Dan banyak orang gak mau melepaskan penderitaan batin. Kenapa? Karena belum puas untuk marah. Nah, tadi definisinya adalah kita melepaskan tagihan hutang kesalahan. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengampuni, itu kita sama dengan membelenggu orang itu dengan hutang kesalahan, supaya dia ingat bahwa dia hutang sama kita. Pekerjaan di dunia ini, pekerjaan yang paling konyol, paling sengsara adalah pekerjaan menjadi sipir penjara. Kenapa? Karena dia tidak salah, tapi dia dipenjara. Anggap narapidananya di dalam sel ya happy-happy wae, dilepas olahraga ya gojekan. Tapi sipir penjara kalau sudah narapidananya dilepas dari sel, wah pertentangan dia mendelik. Gonek Melayu, gonek ini, betul? Lebih jantungan mana? Si sipir penjara apa narapidana? Sipir penjara kira iso turu, iso seneng tegang terus. Makanya gajinya gede. Soalnya ndang mati. Ya, tidak bersalah tapi dia di penjara. Ayo pilih jadi sipir penjara. Ketika engkau tidak mengampuni, engkau seperti sipir penjara. Kenapa? Karena kita membelenggu narapidana kita itu untuk selalu ingat kesalahan dia. Untuk selalu merasa bersalah. Untuk selalu mengingat penderitaan yang diciptakannya bagi kita. Nah, yo nek dek kroso, nek ora kroso. Jadi mengampuni itu bukan untuk keuntungan dia, tapi untuk keuntungan kita. Karena kita melepaskan hutang dia. Nah, kalau kita tidak mengampuni, itu seperti kita dijerat oleh dosa dan dijerat oleh iblis. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Marahlah, tapi jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita boleh marah kan? Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Kalau marahnya malam sampai kapan? Sampai sesuk maghrib. Jadi sebelum marah sesek anteni sik yo. Wes jam 7 bengi, wes aku nesu. Sampai gitu. Ayo kesuwen, ya kan? Firman Tuhan mengatakan begini. Marahlah tapi jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam, so that begitupun jangan matahari terbenam kalau kamu belum padam amarahmu. Jadi selama ibu-ibu bisa menghentikan matahari untuk tidak tenggelam, kamu boleh marah selama dia tidak tenggelam. Jadi nek meh nesu dawa kae ngomong, matahari stop. Ayo Yosua, aku rong rampung le nesu. Nek aku wis rampung lagi entuk tenggelam. Nah, kalau bisa menyetop matahari tenggelam, boleh marah selama dia masih tetap berhenti di sini. Mau dibuktikan? Nanti masuk sejarah. Betul. Nah, kalau tidak,
iblis itu akan masuk. Ayat 27 mengatakan jangan membuatkan kamar buat dia. Bahasa Indonesianya jangan kasih kesempatan. Tapi dalam bahasa Inggris don't make a room, kamar. Iblis itu seneng kalau dikasih kamar. Marah, diundang, dikasih bonus pahit. Buka lagi kamar lagi, ngejai koncone meneh, dendem. Dibukain kamar lagi, ngajak temannya lagi, benci. Dan kemudian membunuh. Betul? Jadi slogan dia tuh lebih dari Matahari Department Store. You buy one, you get one free. Beli satu, bonus satu. Iblis enggak. Beli satu, mau minta bonus berapa? Tak kasih. Dan dosa kita tambah banyak. Suamimu selingkuh, dosanya cuma satu, selingkuh. Tapi kita dosanya banyak, nesu, menghakimi, sok rohani, ya kan? Pahit, meneh, nyumpai, benci, duwe rancangan jahat, selingkuhannya tak tabrak apa piye, apa tak dukun. Jadi dia cuma punya satu dosa, kita bisa punya 4 atau 5 dosa. Akhirnya kita lebih buruk dari yang berbuat dosa. Saya sampai kesulitan mendamaikan suami istri ini. Kenapa? Istrinya berkata, aku kan gemes toh. Wes yo tak ampuni, tak ampuni. Aku kenal no karo selingkuhan. Ngopo? Pokoknya aku meh weruh modele kaya apa. Istrinya tinggi, besar, selingkuhannya mungil. Anaknya Pak RT sisa. Dicengkeweng. Tahu dicengkeweng? Wah, dijeduk-jeduk ke tembok sambil teriak-teriak, iki lho ngrebut ini pelakor. Sampai sekampung itu nonton. Saya puas, Bu. Bisa ngwirangke dia. Lah dadak non bojoku ki sing dikekep malah selingkuhane to. Melindungi pukulan saya. Piye itu, Bu? Saya ngomong bener suamimu. Lah kok Ibu bela suamimu? Lah nek selingkuhanmu mati piye? Jadi dia lindungi supaya kamu gak punya perkara lebih besar. Nah, ketika saya nanya suaminya berkata begini, Bu, ampun. Kenapa? Saya tak pilih cerai aja. Lah kenapa? Aku gak ngira loh, istriku ternyata sadis. Wedi dhewe aku, Bu. Ngono aku apian aku iki ngonoke, Bu. Saya tidak mengira istri saya berubah jadi monster. Terus maunya piye? Saya lagi berpikir, nek suamimu selingkuh, Mas, kowe tertarik toh? Apa istimewanya? Yo, istimewanya apa ya? Kurangnya apa? Orang yang kurangi. Ning dheke ora duwe siji, Mas. Apa? Aku tresno karo kowe, Mas. Klepek-klepek suamimu. Karena orang kalau selingkuh itu melihat kondisi seseorang sudah sukses. Seseorang sudah baik, betul? Tidak melihat dari nol. Jadi salah kalau kita ngalah. Tapi caranya bukan dengan kekerasan. Caranya tetap bermain anggun, bermain cantik. Kalau dia kepencut di servis sana, ya kita servis lebih baik. Jangan terus gila, ora gelem. Yuk ditampani toh. Ngerti maksud saya?
Iya kan? Ya mari kita minta kekuatan Tuhan. Karena kepahitan itu mempengaruhi betul-betul emosi kita, jiwa kita, tubuh kita, dan mengganggu pertumbuhan rohani kita. Itu kepahitan. Nah, sekarang saya mau cerita kepahitan saya. Karena papi saya membuat saya menderita kuliah itu. Saya benar-benar membuktikan kalau saya bisa selesai. Dan saya selesai 10 besar, tapi karena saya ngambil subsidi, saya harus bayar ikatan dinas. Dan ikatan dinasnya itu harus mengajar 2 tahun. Sayangnya untuk bisa ikatan dinas itu, suratnya itu harus ditandatangani orang tua. Papi saya nggak mau nanda tangani. Dia suruh saya pergi sekolah Alkitab. Saya enggak mau, saya tuh mau bayar ikatan dinas supaya saya dapat ijazah. Kalau saya enggak bayar ikatan dinas, enggak dapat ijazah. Kuliahnya dan rekoso mosok dilepas. Saya nangis sama mami saya. Mami saya, ya wis lah yuk ke Jogja, naiklah kita bus dari Madiun, berangkat subuh sampai di Jogja ngantri panjang untuk tanda tangan. Di depan loket, surat dinas saya dirobek sama mami saya. Dan dia bilang gini, pulang, ming kertas kok. Aduh, dasar rak sekolahan, ming kertas itu disuwek tuh. Papimu sudah manggil ommu, nanti kamu langsung diantar ke Malang. Saya nggak bisa bantah. Saya pulang, di bis itu saya nangis. Rekosone saya berjuang kuliah itu nggak ada harganya. Dan saya berkata, Tuhan, saya benci banget karena Engkau menciptakan saya perempuan. Sebab perempuan itu adalah makhluk yang paling bodoh sedunia. Karena dia harus tunduk sama suaminya sampai tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sampai Madiun saya sore dibawa om saya ke Surabaya, besoknya sudah dijebloskan di sekolah Alkitab di Karang. Seminggu di sana saya nangis setiap hari karena saya merasa sia-sia kuliah saya. Saya benci jadi perempuan. Nah, saya kabur, ditangkap satpam. Terus saya ada dalam pengawasan. Karena saya ada dalam pengawasan, ya sudah harus kuliah kan. Nah, di sekolah Alkitab itu jengkel itu ada tugas seminggu di dapur, seminggu asa-asa, seminggu ngepel kantor, seminggu lagi pokoknya ada aja tugasnya di kampus itu. Nah, saya karena benci kewanitaan saya tuh enggak bisa semua pekerjaan di dapur. Jadi kalau saya yang giliran masak, panci, tiba, glondang, pokoknya ada wae suaranya. Sampai dititeni teman saya kalau jam 4 pagi subuh sudah dengar glondang pasti kayak Iis lagi dapat tugas masak di dapur. Saya nggak bisa masak. Kalau saya bikin telur mata sapi jadinya telur mata panda. Bikin Indomie itu sudah ada resepnya. Nanti wis toh, sing kurang banyu asin banget, sing kokean banyu, ndak ada rasanya, sing mine lonyot, sing mine kurang mateng, pokoknya ndak ada yang beres. Saya ndak bisa pakai baju bagus kayak begini. Wagu, itulah saya. Nah, pada waktu saya diajak nikah, saya ngomong, mamahmu pinter masak, aku nggak bisa masak. Gak apa-apa, beli aja, tenan, iya. Saya ya ndak mau koyo ini kok konyol gitu ya. Saya ngapal ke resep di sini. Jangan asem bumbune opo, semua dihafal gitu. Dah, habis nikah pemberkatan masuk rumah, saya masak. Masakan pertama saya adalah beef steak. Soalnya keluarga saya itu rodok ke Belanda-Belandaan. Waktu saya masak daging itu dengan bumbunya, anjing saya tuh kupat-kupit terus itu ya. Udah selesai, tak tata mejanya, sendok garpu. Ayo makan. Dia sendok
nasi, dia sendok lauknya, terus dia masukkan ke mulut gitu, memandang saya dengan senyum. Terus suami saya bilang begini, kita makan di luar yuk. Bisa menduga masakan saya kayak apa? Nah, ini pasti ra enak iki. Mbok kok kan polo mrico wis ora ngerti aku. Nah, supaya tidak mubazir, tak kasih anjing saya. Anjing saya datang, "Yuk makan." Tak kasih dagingnya. Dihambus-hambus dijilat, pergi. Apa ora kebangetan ta itu? Seminggu setelah nikah dia kangen masakan mamanya, ngejaki saya pulang ke Magelang. Saya disapa sama mertua saya. "Piye is, sudah biasa rumah tangga?" Iya mah. Tapi suami saya bilang gini, mah Iis masak kire ora doyan. Itu maksud saya, ya. Jadi kepahitan itu membuat segalanya bubrah. Nangkep ya? Waduh, saya berkata Tuhan, masa ketenan suamiku itu 22 tahun dia hidup menderita karena saya tidak bisa masak. Tahun 2006 saya mengalami pemulihan. Saya didoakan. Dan pada saat didoakan, yang teringat bagi saya adalah melepaskan pengampunan kepada mami saya yang tidak menghargai perjuangan saya. Wah, pada saat mengampuni saya sampai muntah-muntah, perut saya sakit sampai guling-guling di tanah. Karena berat sekali kepahitan itu. Saya nggak lulus loh, saya nggak punya ijazah loh. Kuliah yang tak rewangi kelaparan, tak rewangi jalan, tak rewangi puasa terpaksa, gak ada harganya. Tuh. Saya mengampuni itu luar biasa. Kesakitan yang saya lepaskan. Setelah saya mengampuni itu, saya mulai berkata, Tuhan, berkatilah apa yang saya kerjakan. Saya bisa mulai pakai baju yang rok gitu. Ketika saya masak, saya berdoa, Tuhan tolong masakan saya supaya bisa dimakan. Nah, pada waktu ulang tahun pernikahan ke-25, saya syukuran sama teman-teman di Jogja. Saya bawa 5 masakan, yang 4 dari restoran. Yang 1 saya masak sendiri. Masak apa ayo? Beef steak. Masak, wah makan rame gitu, habis. Saya nanya, di antara 5 masakan ini yang paling enak yang mana? Dan semua teman saya bilang, beef steak. Luar biasa kan? Terus saya cerita. Dengar nih suamiku nih ngomong tentang masakanku. Baru dia cerita. Iya, saya parah banget. Tapi setelah sembuh dari kepahitan, saya bisa masak. Anak saya bisa nanya, Mama besok masak apa? Saya bisa masak saikoro lada hitam, saya bisa masak teriyaki, saya bisa masak yakiniku, saya bisa masak mashed potato yang enak. Karena saya sembuh. Kepahitan membuat engkau terhambat dalam hal apapun, termasuk engkau bisa tersenyum. Betul? Tapi setelah engkau dilepaskan dari kepahitan, senyuman kita itu membuat kita happy. Jadi berkata pada dirimu, sing wis ya wis, ayo senyum, cheese. Nah, gitu ya. Setiap pagi engkau begitu, nanti engkau berubah. Amin. Bukan hal yang mudah pemusik, bukan hal yang mudah bagi Allah untuk mengampuni. Kenapa? Karena ketika Allah berkata, aku mengampuni kamu, maka Allah harus membersihkan dosa kita. Ketika Allah berkata mengampuni, Allah terima kita, padahal kita masih berdosa. Sebab itu Allah harus membersihkan dosamu dan saya.
Dan untuk mengampuni, Allah memberikan Yesus untuk mati buat kita. Betul? Jadi bukan hal mudah bagi Allah untuk mengampuni. Karena ketika Allah membebaskan kita dari belenggu dosa, Dia harus mengorbankan anaknya. Tetapi bukan hal yang sukar buat kita untuk mengampuni. Kenapa? Sebab kita hanya perlu membebaskan kerelaan hati kita untuk mengampuni. Betul? Ya. Jadi jangan pelit-pelit mengampuni. Ya. Kalau hari ini hatimu sekarang sungguh sangat pahit karena sangat disakiti, ayo datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau pribadi yang ngerti aku. Ya. Pertama kita minta ampun karena kita membelenggu diri kita dengan penderitaan. Dan setelah kita minta ampun, baru kita melepaskan pengampunan ke orang-orang yang menyakiti kita. Maka kita akan tahu bahwa